Halo semuanya, Bu Yulan dan teman-teman. Saya Stefanus Febrian dari 11 MIPA 1, SMA Budi Mulia. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang organ reproduksi pria dan wanita. Pertama-tama, kita akan mulai dari organ reproduksi pada pria. Organ pada reproduksi pria ini dapat kita bagi atas organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi pada bagian luar. Pada organ bagian dalam ini, terdapat organ yaitu testis, saluran reproduksi, dan kelenjar aksesori. Organ reproduksi bagian dalam yang pertama adalah testis. Di testis ini mengandung tubulus seminiferus, yaitu yang berfungsi sebagai tempat spermatogenesis atau pembentukan sperma. Di tubulus seminiferus ini terdapat sel batang atau spermatogonium dan sel Sertoli sebagai memberikan nutrisi bagi spermatozoid dan sel Leydig. Sel Leydig ini berfungsi untuk memberikan hormon androgen. Dan yang kedua ada saluran reproduksi. Di saluran reproduksi ini terdapat beberapa organ, yaitu epididymis. Epididymis ini terletak tepat di belakang testis, yang berfungsi untuk menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Dan berfungsi untuk membawa sperma ke organ selanjutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens ini merupakan lanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum dan menuju vesikula seminalis. Lalu ada ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini merupakan tempat menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Lalu yang keempat ada uretra. Uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan air mani dan air seni. Lalu organel berikutnya adalah kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesikula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan kental bersifat basa dan kaya akan fruktosa yang berfungsi untuk menutrisi dan melindungi sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, menghasilkan cairan basa yang meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum, yaitu di antara pH 6 sampai 6,5. Yang ketiga, kelenjar Cooper atau burboretral. Ini menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Lalu, selanjutnya ada organ reproduksi laki-laki di bagian luar, yaitu ada penis dan skrotum. Penis ini terdiri atas akar, badan, dan glans penis, yang berfungsi sebagai organ kopulasi dan serta pengeluaran urin dan semen. Glans penis ini banyak mengandung saraf sensoris. Jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah akan mengisi badan penis dan akan terisi penuh oleh darah, sehingga menyebabkan ereksi. Titik kulminasi aksi seksual laki-laki ini ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Lalu, ada skrotum. Skrotum ini adalah sebuah kantung longgar yang membungkus testis di luar tubuh. Skrotum ini memiliki keunikan, yaitu dapat mengencangkan atau mengendurkan kantungnya supaya dapat menyesuaikan suhu di testis, agar sperma yang dihasilkan testis tidak rusak. Jika di suhu udara yang dingin, skrotum akan mengencangkan kulitnya dan mendekatkan testis ke arah tubuh. Dan sebaliknya, jika di suhu udara yang panas, skrotum akan mengendorkan kulitnya dan akan menjauh dari tubuh. Ini bertujuan untuk menjaga suhu di testis agar tetap stabil. Selanjutnya, laki-laki memiliki beberapa hormon pada sistem reproduksinya, yaitu ada hormon testosteron. Hormon ini mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan alat reproduksi pada usia pubertas. Lalu ada hormon hipofisis, yang terdiri atas follicle stimulating hormone atau FSH, yang berperan dalam spermatogenesis dengan cara merangsang sel-sel Sertoli untuk mengatur perkembangbiakan sperma. Lalu pada hormon hipofisis ada luteinizing hormone atau LH, yaitu merangsang sel interstisial di testis untuk berkembang dan mengsekresikan testosteron. Lalu ada hormon hipotalamus, yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini merangsang hipofisis mengeluarkan LH dan FSH dan mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Lalu, laki-laki juga memiliki hormon estrogen, namun berbeda fungsi, tidak seperti wanita. Pada laki-laki,
Hormon ini berfungsi untuk pematangan sperma. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki dan juga hormonnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita beserta hormonnya. Pada organ reproduksi wanita ini juga dibedakan atas organ bagian luar dan dalam. Di organ bagian luar ini ada labia major, labia minor, dan klitoris. Labia major ini adalah bibir di luar vagina yang tebal, dan di labia major ini terdapat kelenjar minyak dan keringat. Pada saat usia pubertas, labia major ini akan ditutupi oleh rambut pubis. Dan labia minor ini adalah lipatan kecil yang terletak di dalam labia major. Lalu ada klitoris. Klitoris ini merupakan tonjolan kecil dan sangat sensitif terhadap rangsangan. Lalu organ bagian dalam reproduksi wanita, yaitu ada tuba falopi, uterus, vagina, dan ovarium. Tuba falopi ini terdiri atas infundibulum, ampula, dan isthmus sebagai tempat fertilisasi. Lalu uterus. Uterus ini terletak di antara rektum dan kantong kemih. Dindingnya ini tersusun atas perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Lalu ada vagina. Vagina ini merupakan tabung fibromuskular yang berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Lalu yang terakhir ada ovarium yang berjumlah sepasang di rongga panggul yang berfungsi sebagai tempat oogenesis dan serta untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu saya akan menjelaskan hormon-hormon yang dimiliki oleh wanita beserta fungsinya. Yang pertama estrogen. Estrogen ini dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks, mempermudah sperma untuk masuk ke uterus, serta proses kelahiran. Lalu ada progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh ovarium dan progesteron, berfungsi untuk mengatur perubahan dan pertumbuhan pada wanita. Lalu LH. LH ini dihasilkan oleh hipofisis yang berfungsi untuk merangsang ovarium memproduksi estrogen dan progesteron. Lalu ada FSH. FSH ini dihasilkannya sama seperti LH dan memiliki fungsi untuk memacu pertumbuhan dan pertumbuhan folikel. Lalu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus untuk merangsang hipofisis yang berfungsi untuk mensekresi LH dan FSH. Lalu human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi untuk mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Lalu ada laktogen plasenta atau HPL. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta untuk merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi dan menyediakan energi pada ibu hamil. Lalu ada tirotropin chorionik dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk meningkatkan daya laju metabolisme ibu hamil. Lalu ada relaksin. Hormon ini dihasilkan oleh corpus luteum pada ovarium dan plasenta. Lalu prolaktin. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis yang berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar mamae. Lalu ada oksitosin. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis yang berfungsi merangsang kontraksi uterus untuk proses kelahiran dan merangsang pengeluaran ASI. Lalu ada corticotropin releasing hormone atau CRH. CRH ini dihasilkan oleh plasenta yang berfungsi untuk memacu produksi estrogen dan plasenta dan perubahan paru-paru janin. Lalu terakhir ada prostaglandin yang dihasilkan oleh uterus yang berfungsi untuk mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Sekian penjelasan dari saya tentang organ reproduksi wanita dan pria beserta hormonnya. Maaf bila ada kekurangan dan terima kasih.